Masya Allah. Maka jangan heran kalau para guru-guru kita walaupun sudah lingsir, rela dia buat halakoh. Padahal pada tahu doa niki. Tapi kan mengambil fadilah. Mengambil berkah. Ini keutamaan kita mengaji. Apalagi ngaji tentang masalah halal dan haram. Penting niki. Ya, mau ngaji fikih masih berembian dan tahun Ustaz. Nah ini kan penuh nikah online, jual beli online, cerai online, rujuk online. Apa online anda? Berayan online. Dini nomor hari online jangan. Harap beketuan berembian mau nikah online Ustaz sah na pendek. Ya sah, asalkan malam pertama dia seterus online doang. Anak berembian download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman sorga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, akhin al-fadil Al-Ustadz Jumaili, dan yang saya hormati saudara saya niki dulu tiang satu bangku sama beliau ini Ustadz Muzakir niki. Dit semel langkat tiang tokol di atas kursi marah niki kelai nidap. Lagu yang tak suruh jadi temuan niki ya tepati epen balik niki. Jadi tiang dengan Ustadz Muzakir niki dulu satu kelas dari satu meja niki. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi menjelang siang niki kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dan dapat bertemu di majelis taman sorga niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lunas tiang nginam sekeding nggih. Mataram lemat datang niki. Nginam soal. Ustaz kedid aja. Nggih. Ai, beneng. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tiang diminta untuk sekedar mengisi silaturahim di tiang pelunggu sami niki. Mau tiang bingung kemasih napi ya isi niki unin tiang bingung. Dan niki kan masih para alim mengelinsir ya penok le niki kan. Lagu niki silaturahim silang nggih. Jadi silaturahim. Maka tiang jauh kitab niki sekik 2, 3, 4, 5. Mu sambil ya kebaca. Hah?
Lah, dong maghrib tiang ulek. Angkanya bingung tiang sampai ya tiang baca niki napi teman ya tiang ketuan baru Ustaz Jumeli nunasan napi ya tiang bahas unin. Ya napi-napi sudah unin. Kadang tuang guru Asrarul Haq bahas fikih, kadang salain unin kan. Lagu ya bahasa tiang niki lima taram ke. Agak lain anu bahasa niki. Ayo pada ke. Nah jadi tiang bingung napi ya tiang baca niki. Lagu bisa arah atau baca nggih? Ya. Nggih, napi atau baca niki. Nah, jadi alhamdulillah wa syukrulillah yang bau hadir silaturahim dari Mataram sampai niki. Ketepatan tadi di Mantang arak tu tiang beketuan, belangan tu jok desa durian, ini kan supir niki. Warak si tiang seriuk putung pelinggih beredar unin. Nah, terus unin. Sila turut tiang unin tiang tatong sampai niki jari baru. Jadi alhamdulillah. Arah hikmah terjaring sebar jaring kan. Lagu ndet tahu ngeles lamun ndet jo kampus niki Ustaz, tiba-tiba anu niku nyebar mbet tahu niki unin. Ndet tahu ngajaan. Itu ngaji lagu ndet tamu je sekolah. Nah, jadi alhamdulillah tiang tatong baru leman niki, mantang niki sampai niki arah ibu-ibu kan bapak saling naparan berboncengan. Alhamdulillah sampai niki nggih. Jadi hampir sekitar 1 jam lebih tiang dari Mataram ke sini. Alhamdulillah. Niki sebentar aran Bu. Niki teboya ilmu semendaran. Kalau kita melihat dulu Imam Ahmad bin Hambal itu dari Irak hanya mencari satu riwayat hadis sampai ke Yaman. Niki nggih sekik niki. Padahal Imam Ahmad waktu niku sudah orang besar, sudah menjadi ulama besar, tapi mencari ilmu hanya sekik teboya niki jauh gatin. Ya. Dari Irak ke Yaman. Lamun masih sejam jadi rapat sebenarnya. Ya, lagu kadang-kadang kan abot masalah. Ini abot masalah. Nah, jadi kita menuntut ilmu niki jamaah sekalian rahimakumullah, nggih. Fadilahnya sangat luar biasa. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita hadir di majelis ilmu itu ya. Itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Coba bayangkan. Dan hadir duduk di majelis ilmu, itu adalah lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan hadir di majelis ilmu, itu adalah lebih baik daripada kau menyaksikan dan mengantarkan 1000 jenazah ke pemakamannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, wa min qiraatil Quran ya Rasulullah. Apakah juga kemudian hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu dengan pengajian itu lebih utama dari baca Quran? Apa jawab Nabi? Hal tanfa'ul Quran illa bil ilm. Apakah bisa kemudian bermanfaat Al-Quran itu tanpa ilmu? Ini luar biasanya ilmu. Okay? Makanya tiang beketuan makili pelunggu jamaah sekalian rahimakumullah. Ngapal Quran niki wajib atau berembih hukum? Menghafal Quran. Hah? Tidak kan? Berarti kalau kita dihukumi wajib menghafal Quran, berarti lamun de ngafal Quran berarti dosa telapun. Dosa telapun. Ya, berarti cukup satu orang ngafal sudah selesai. Lagu lamun ngaji berajah ilmu niki wajib atau berembih hukum? Wajib. Nah itu. Apalagi kalau itu ilmu yang terkait dengan yang wajib kita tuntut. Itu bisa kita baca misalkan di dalam kitab Sittin al-Mas'alah. Kalau dia terkait dengan yang wajib dituntut. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara bersuci, ya, bagaimana dia mandi junub, berminta zakat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, dan seterusnya. Dengan wajib. Tapi kalau dia sunnah, maka sunnah juga untuk kita tuntut. Makanya kalau orang beramal tidak tanpa ilmu, itu bisa ditolak oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap amal yang tidak didasari ilmu ditolak dia. Yaan mandi nin tahu tan cari mandi junub. Mau wuduk tidak benar cara wuduknya. Mau sholat tidak benar cara sholatnya. Ya. Coba sila. Berembin dan terima yang mopok salah cara mopok, yang berkonceng salah cara berkonceng. Ya.
Mandi di mana lelah bersih mandi murun pencok ruanain lagun den tahu cara. Ya. Duduk di masjid nyengken wak jengker keng, tapi tidak niat iktikaf kan tidak ada dapat padilah apapun. Berarti penting kita mengaji. Makanya dalam sebuah riwayat saya baca di dalam kitab ini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an annahu marra bisuqil Madinah. Suatu ketika Abu Hurairah ini lewat di sebuah pasar di Madinah. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di dalam pasar. Ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lemah kana? Ya. Jadi Abu Hurairah lewat pada sebuah pasar, kemudian Abu Hurairah mengatakan sama orang-orang yang ada dalam pasar, ma'ajazakum, apa yang membuat kalian lemah? Faqalu, maka kemudian mereka berkata, mazaka ya Abu Hurairah. Apa yang Anda maksudkan bahwa kami ini lemah, wahai Abu Hurairah? Itu nyeket kuat niki, nyeket ngopong, nyeket munggu. Tapi mereka dikatakan lemah. Apa kata Abu Hurairah? Zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam. Di situ ada harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi. Wa antum hahuna. Sedangkan kalian semua ada di dalam pasar ini. Ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu, kata Abu Hurairah. Kenapa kalian tidak pergi kemudian mengambil harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Searan dengan cerita harta warisan dibagi jamaah nggih. Oh, dinarak dengan melet. Niki kepeng soal. Meruni sesenggak nu ad-dunya duit. Wa mad duit sakit. Wa bid duit jadi gesit. Awunin ceriten batur niki. Jarin dinara dengan di kelebet teben si kepeng. Andin tu bela kantor desa tu tumuman misal pembagian BLT jam siwa onen. Insyaallah jam 7 waktu badek tahu. Badek keniki kan tiang kan bebadek. Iya. Saking cemoh dengan coba pahala sa ndek man napiran sawah jelas ya terdai terak de jelo kiamat. Kadang-kadang mau selu-selu entar. Ya. Coba ini aja 2 rakaat sholat fajar itu apa kata Rasulullah? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah kenen ya paden. Qobliyah nu ieu salat fajar kena nara dengan lumbung beda-bedaan. Sembahyang fajar njelu Ustaz, demen ka sembahyang qobliyah malik subuh. Nah, ieu penting teu ngaji niki. Ya, 2 rakaat sendeman subuh niki lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Berarti tiang pelunggum paling sugih menika. Lamun temu gawe. Ya. Sengaan mungkin den penggitan ieu ampun selu kadang. Ya, coba anandin marah dunia tebeng sila saya jog Lombok Timur mangkim jam 4 ya tebagian emas pada sekilo misal insyaallah isu wah nikah tahu isu wah nikah tahu kan padahal Rasulullah bilang bahwa 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah niki harta warisan niki ketika orang-orang ini dibilang oleh Abu Hurairah, di sana ada harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi katanya. Faqalu, maka mereka semua berkata orang-orang yang di dalam pasar ini, aina huwa ya Abu Hurairah katanya. Limbi tahu untuk bagi harta warisan niki tunas nih. Mbi apa tuh nih. Kalau kan cemoh lalu ada bagian harta warisan kan? Faqala, maka Abu Hurairah berkata, fil masjid, di masjid. Maka apa yang dilakukan orang-orang di sini? Fakharaju sira'an, maka semua orang-orang ini berhamburan keluar. Keluar dari pasar, sugul leman pekel, semua menuju ke masjid. Ya, tapi apa yang dilakukan? Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Tapi Abu Hurairah menunggu mereka sampai mereka tulak malik. Wah, ketahuan pastinya tulak pada sini. Jarin sugul selapuan barong-arong leman pekan, pergi semua berhamburan ke masjid, tapi Abu Hurairah menunggu dia sehingga mereka kembali lagi. Faqala lahum, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, malakum, berbe baru noh.
Ini ditanya orang-orang yang tadi lari ke masjid itu ya. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atanal masjid, kami sudah datang ke masjid. Wah, kedatang jauh masjid baru beriuk-riuk niki barong-arong katanya. Fadakhalna falam nara fi syai'an yuqsam. Kemudian kami masuk ke masjid, kami cari-cari di dalam, lagu ni nara bayangat dengan berbagi-bagi ini. Lek sedindih tahu untuk bagi ini. Atas, bawah, apa pojok ini kan? Atau arah panitia. Ini tidak tahu ini. Ya. Faqala lahum Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Tidakkah kamu tadi melihat seorang pun di masjid katanya? Masa kamu tidak lihat seorang pun di masjid katanya? Abu Hurairah kepada mereka. Qalu, mereka berkata, bala. Ya tentu Abu Hurairah, kami lihat orang-orang di masjid, tapi di situ ra'aina qauman yusalluna. Kami melihat orang-orang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Di situ di masjid arak dengan baca Quran. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Di situ ada orang berbicara tentang halal dan haram. Ini kan ngaji merati yang pelunggu sami niki. Belajar ilmu fikih macam-macam kan? Kemudian berkata, faqala lahum Abu Hurairah, waihakum. Bagaimana kalian ini? Waihakum itu. Ini itu terjemahan nafi ini Ustaz ni batun matamu ni kan. Nenek kasar. Waihakum, kalian ini katanya. Ya, fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah mengisyaratkan sebuah hadis. Innal anbiya'a lam yuwarithuna dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Inilah harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fadilahnya sangat luar biasa. Duduknya kita di majelis ilmu ini, malaikat menurunkan sayapnya. Makin lamun tua selesai ngaji, tangkat sayap niki semalaikat meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini, datangnya kita ke majelis ilmu ini sama dihitung dengan jihad fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika dia mengaji kata Rasulullah, maka dia ini juga jaraknya dengan para nabi hanya 1 derajat. Masya Allah. Maka jangan heran kalau para guru-guru kita walaupun sudah lingsir, rela dia buat halakoh. Padahal pada tahu doa niki. Tapi kan mengambil fadilah. Mengambil berkah. Ini keutamaan kita mengaji. Apalagi ngaji tentang masalah halal dan haram. Penting niki. Ya, mau ngaji fikih masih berembian dan tahun Ustaz. Nah ini kan penuh nikah online. Jual beli online. Cerai online. Rujuk online. Apa online anda? Berayan online. Dini nomor hari online jangan. Harap beketuan berembian mau nikah online Ustaz, sah na pendek. Ya sah, asalkan malam pertama dia seterus online doang. Anak berembian download. Jadi den sah lamun merari online. Harus hadir di majelis akad. Oke? Harus hadir di majelis akad. Lamun lain-lain ya ini online. Misal besean online, WA, Messenger. Ini doang masa nikah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, talak dengan menggunakan tulisan itu masuk kepada kinayah. Amun dek berniat dek jatuh. Lamun berniat jatuh. Tahu segera nih niat mau tulis kata sayang itu kan. Berarti ini niyo ketahuan kecolot ta'ala. Tapi itu masuk kepada kata kinayah. Nah, lagu samaran niki kan harus ngaji jamaah. Tadi informasi yang dengar dari Ustaz Jumaili niki setiap minggu ngaji, alhamdulillah luar biasa. Lamun tian niki kan ngaji sehelo lah niki kan nggih. Niki yang pun diketahuinya kebahas niki. Masuk ke ngaji fikih 5 bab taharah sampai bab jinayat. Nah, jadi luar biasa kita mengaji niki nggih. Semua ikan di lautan memohonkan kita ampun. Coba berapa ikan di lautan? Linggih mendoang ande miat undang tuan guru Ustaz Kiai belik modal. Ya.
Belik modal, paling berundang ada satu saya, dulang pira taek. Ya. Tapi ini kalau kita hadir ngaji, berapa juta binatang di lautan itu yang memohonkan kita ampun kepada Allah. Coba. Luar biasa kan? Walaupun pelunggu paham maupun dia paham. Datang masih ngandot, tidak masih bada mau pahala. Apalagi ni paham. Okay? Niki padilah kita menuntut ilmu. Oleh karena itu maka orang yang punya ilmu pun kita muliakan. Nabi, sabda Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. Ini bisa kita lihat misalkan kalau tidak khilaf dalam kitab Nasahihul Ibad. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana khamsatan, khosiro khamsatan." Siapa yang menyepelekan 5 hal, maka dia akan rugi 5 hal. Sai-sai sak sepelean remehan 5 dengan, pasti dia akan rugi 5 hal, kata Nabi. Siapa yang pertama? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Siapa yang menyepelekan, meremehkan ulama, pasti rugi agamanya. Kenapa dia rugi agamanya? Karena al-ulama ini adalah ma'danus syariah, kata Imam An-Nawawi. Bahwa ulama ini perbendaharaan syariat itu sendiri. Berembin tante tahu caret sembayang, caret ngulu, caret puasa, caret haji, caret zakat, lamun nek begetuan di ulama. Bagaimana caranya? Ulama ini. Dan ulama ini adalah pewaris para nabi. Makanya siapa yang meremehkan, menyepelekan ulama, rugi agamanya. Itu tahu sembayang ini kan karena gurun kan? Lagu makin lah musik pentes-pentes. Nah kan, wah itu jandet perikadu ulama-ulamaan. Berembentan langsung jalur tol Al-Quran hadis. Ini Masya Allah. Hebat gati kan? Boleh kita langsung tidak melalui jalur itu, tapi dengan beberapa syarat jamaah. Pertama, pelunggu harus ngerti ilmu nahu. Kedua, ilmu sorof. Ketelu, ilmu balaghah. Ya, ilmu usul fikih, ilmu kawaidul fikih. Ya, hafizul Quran, ulumul Quran, ngerti ulumul hadis, ngerti tarikh tasyri', ngerti ijma' ulama. Ada sandek pendapat meniki laun menyalahi dengan pendapat ulama. Harus mengerti juga ijma' ulama dan ilmu-ilmu yang lain. Sekik doa ni kan dia tahu kan? Sila. Mau nikin dia nuah sekolah lembembe langsung jalur tol. Angan diangkat di ketuan pelingim be sarian tebeng barang masak atau barang kata. Sarian no barang masak wa selesaikan, piru rukun sembayang wa selesai. Piru parduduk 6 wa selesai. Ande diboyak langsung Al-Quran kan ada 6 ni dalam 4 dalam Al-Quran. Belangan rombok niat kan tertib ni ke kan belo malik pengajin tu. Kamera ni ke piru sabatalan sembayang. Coba buka hadis halaman piru. Kira-kira menyongklak batal na pendek. Amun tengeraik batal na pendek. Andin sekenuan no ngeruit batal na pendek. Sekenuan kena. Ngertiin. Aneh hadis nomor piru coba boy ke antiang kena. Sehingga Arab beketuan marane ke ustaz. Nggih napi. Anu namun subuh ini engkah. Lamun ke anteh sampai selesai aru andong waktu syuruk kunin. Batal na pendik lamun sembayang kunin. Endik na batal. Unin saya unin ulama. Namun boy andirit hadis ndek ketahuan dia juga tahu. Angki yang persuruh ulama. Okay? Saya ingat sebagian bergerak ni ke kentok biwih bergerak kan. Iman temara niki kan. Kecuali menda niki kan dah. Batal no. Alaun dah ngaji fikih le tuan guru salain niki. Dia niki kan sehelo niki. Mbe gelek yang mulai mbe gelek makin kah niki. Ya, punya bingung perkenalan ni. Nah, jadi niki nggih, siapa yang meremehkan ulama maka rugi agamanya. Jangan remehkan ulama. Ya. Khasiraddin. Yang kedua siapa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menyepelekan pemerintah maka dia rugi dunianya. Ya pemerintah dia saduk situ. Burung tanda tangan proposal.
Menunin tebarang. Neneknya itu ini khasirat dunia. Rugi dunianya. Karena siapa? Karena pemerintah inilah yang mengatur aturan dunia ini di tangannya. Selesai. Namun itu tuan guru kiai misal ceramah menutup tentang apa, tentang maksiat dan seterusnya sulit. Lagu amon apa? Orang yang punya kekuasaan, tantangan selesai sudah nih. Nah penting juga itu kan. Khasirat dunia. Yang ketiga siapa? Wa manistakhaffa bil jiran khasiral manafi. Siapa yang menyepelekan tetangganya, maka rugi dia dari manfaatnya. Kita ndak akur sama tetangga. Masa dengan salik batur durian ya bantu itu salik Mataram. Jauh lalu. Niki doang mau sejam datang niki pasti tetangga kan? Ya, makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Kita saling menghormati. Saya nggak lamun sakit, ya tolong tebejulu. Ya, lamun tengembilinan, masa dengan saya jauh, pasti si iya. Tolong tebejulu. Tetangga niki. Ya, ya kita harus sama-sama. Makanya dulu ATK bertangga juga dalam hadis dijelaskan. Dibanyakkan kuahnya, ada yang mau tatongan kan? Lalu denit semakin itu sing kena miskin atau ngatongan enggak marah nika. Ya, denit gengsi itu memang sunnahnya seperti itu, saling menghormati. Itulah mun dewah moya napi-napi jog tetangga. Ni den semal baili ti moya kan. Jadi ini itu lalu boya ngendeng sesuatu minta tolong, besok dia minta tolong dan seterusnya. Ini hati-hati. Siapa yang menyepelekan tetangga rugi manfaatnya. Yang keempat siapa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Siapa yang meremehkan keluarganya, maka dia rugi dari kasih sayangnya. Karena kita tidak kasih sayang sama keluarga kan? Di sini bayar itu sayang. Lamun tondek sayang dia dengan tidak sayang. Ya. Malam yarham la yurham kata Nabi. Siapa yang tidak menyayang dia tidak disayang. Anak kita kalau kita sayang, kita cium-cium sejak kecil, besok dia akan sayang kita. Lagu mulai kecil melanjak-lanjak. Lanjak-lanjak diri kelai unin. Nano kenen. Nah, jadi maksudnya dididik dengan cinta kasih sayang. Malam yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Siapa yang tidak penyayang, dia tidak akan disayang. Ya sayang. Senyum itu kan kasih sayang juga sama orang kan. Walaupun hanya sekedar senyum. Jangan remehkan senyum itu besar manfaatnya. Timbang nyebang-nyebang diri. Ya. Coba perlu baca misalkan di dalam kitab. Ini ada juga yang bawa niki. Lagu mungkin baca nih. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Karangan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Ini kitab yang paling disenangi oleh Gus Baha ini. Ya, kitab Syajaratul Ma'arif. Di sini ada dikatakan ada perkara remeh di sini. Ya, Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam yang dijuluki Sultanul Ulama, rajanya para ulama mengatakan apa di sini? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar bermuka tersenyum manis kepada kawan, tetangga kita dan siapapun. Jangan remehkan itu. Ya, bisa jadi itu kita mendapatkan ampunan Allah. Di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini diceritakan ada seorang pelacur. Seorang pelacur niki. Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia memberikan minum seekor anjing. Masya Allah, basong simpen minum. Basong niki. Ya. Karena ada rasa sayangnya kan? Memberikan minum itu. Ya, dia mendapatkan ampunan. Angka dendek remehan batu rom, sidem ti dosen denar, abau nampun, dunia la ilallah. Gawat gati. Ya, selama dosa itu tidak sampai nyawa tidak sampai tenggorokan, insya Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, benar-benar mendekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni kita. Ini.
Pun sebaliknya wala tahqiranna minasyarri. Jangan remehkan kejelekan sekecil apapun. Bisa jadi itu menjadi perantara kita mendapat neraka. Diceritakan dalam hadis, kemudian dalam kitab niki diceritakan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dia mengikat seekor kucing. Den beng nginem, den beng mangan sampai mati. Sebab itu dia masuk neraka. Maka hati-hati. Ya, cinta kasih senyum ini juga bagian dari sodakoh kan? Ya, jangan remehkan siapa yang meremehkan kaum kerabatnya, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi apa yang ada di dunia ini, maka kita juga akan dikasihi dengan apa yang ada di langit. Ini, remeh dia kan? Remeh. Yang kelima apa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bi ahlihi ay bi zaujiha. Siapa yang meremehkan, menyepelekan zaujih ay bi ahliya, keluarganya, istrinya, khasirati bal ma'isha, maka dia akan rugi nikmatnya hasil penghasilan. Ini yang mau remehan senina dijatuh di Pak Ustaz. Apa-apa kandot nih mai. Bebalungnya kandot lagu itu tepuri si onyah deh kan. Dan mai ni ke lagu lamu nasolah onyah lah timan sambal colet baik. Manis. Apalagi nya bebalung. Misal. Iya. Jadi siapa yang menyepelekan istrinya, maka dia tidak akan menikmati nikmatnya hasil penghasilan. Kena anak pendek niki Bapak? Kena nggih? Luar biasa pengalaman. Ya, jadi memang apalagi namun ibu-ibu terus nyeken ngelor laun ni ngomeh laun. La ilallah. Angka ieu pun sa napiaran teh. Lamun tiang pelinggih meniki kan namun 10 tahun siwat tahun sasampul liwat kadang ia lupa tebu nggih. Nah kadang-kadang lamun ibu-ibu niki lain lo wasa 10 tahun namun silun menungkit teh malik. Wih, padalah mbe jaga puter kaset wa kerugut. Malik tungkit lain lo. Malik teputer kasetna. Tapi harus sabar niki nggih. Jadi harus sabar pada semamun tuh mojok masen tuan tuber. Angkat amun tuan niki jang angkat jelapan tat sugul. Dek dijarin besiak jaring kan namun ara waktu sembayang lalu sembayang. Balik-balik 2 tahun tule. Maksud bari ulik tuli masjid malik teh tomeh malik. Lah ke masjid kan. Ya. Tapi banyak ceritanya orang-orang yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali gara-gara sabar sama istrinya. Banyak itu. Banyak itu. Salah satunya ceritanya Syekh Bahajalban. Ada juga diceritakan dalam kitab niki. Bimbit tipa nu nyonglak-nyonglak ngaji niki. Ya. Jadi ya. Jadi ada ceritanya. Makanya kalau di dalam sebuah riwayat kitab wali itu ada 3 jamaah. Ada orang yang dia tahu dirinya wali dan masyarakat umum mengenal dia wali. Oke? Yang kedua ada orang-orang mengenal dia wali, lagu diri tu mesa andeng ketahuan diri tu wali. Yang ketiga siapa? Ada orang yang tidak mengenal dia wali, di diri tu mesa andeng ketahuan diri tu wali masih. Lagu diri tu ngaku-ngaku wali. Namun wali murid ya pasti pelungguh mah. Wali murid. Nah, ini ada cerita yang orang mengenal dia wali tapi dirinya tidak tahu dirinya wali. Tapi orang masyarakat kenal dia wali. Salah satunya adalah cerita di sini adalah Syekh Abdurrahman Bajalban. Dia memiliki zaujatun sayyatul khuluq, memiliki istri yang perangainya tidak bagus. Ya. Tapi harus saling menghormati nih, nggih. Jadi dia punya istri yang tidak bagus perangainya. Akhirnya saya ngagirang tome, doa si onyah tuh nih di kitab niki. Ya, akhirnya pergi kepada sebuah goa ini, ya. Pergi ke sebuah goa, kemudian khalwat di situ. Selesai khalwat, bertemu dengan 2 orang di dalam goa niki. Berdaitkan kedua dengan tergantian datangan makanan mangkinon. Ya. Jadi mungkin datang makanan tiba waktu sholat, ya. Sholatlah 2 orang ini. Setelah sholat kemudian dia bertawasul kepada salah seorang aulia Allah, kemudian dikirim makanan dari langit. Set, ini.
Duh, pengan bajalban kan? Loh, datang makanan nonin. 2 orang ini juga dapat makanan itu. Tiba waktu malam, gantian bahajalban yang akan mendatangkan makanan. Sila, linggih makin waktu untuk makan malam nih Unin. Bingung kan? Berembia kentan, makin Unin. Akhirnya dia sholat seperti 2 orang yang sholat tadi. Dia sholat, selesai sholat, saya bahajalban bertawasul dengan tawasul 2 orang yang tadi itu. Ya, saya bertawasul melalui doanya 2 orang yang tadi itu. Dikirim 2 kali lipat makanan. Masya Allah. Orang yang 2 tadi bengak, dia masih bengak. La ilallah ini kan. Ini katanya di sini, jadi dikirim 2 makanan di situ. Ya, min ta'amis fasaluhu biman tawassala faqala la ukhbiru hatta tukhbiruni biman tawassaltuma. Jadi begitu mau berpisah ini, ketuan saya bajalban si 2 dengan iki. Berembin tam berdua ampun dikirim 2 kali lipat leman tiang monin. Lalu dimilih bebara dengan cerdas masa kan? Nafi katanya Syekh Bajalban di sini. Faqala ya, jadi bilang fasala faja'at ta'am minas sama aktsar min ta'ami sahibai fasala biman tawassala. Dengan siapa kamu bertawasul tadi katanya? Kemudian dijawab faqala berkata sahabat Jalban la ukhbiru hatta tukhbiruni biman tawassaltuma. Dek kia badak melamun mendek badak ke saya itu bertawasul sido nek kencem 2 no ni. Itu katanya ini. Ya, kemudian faqala 2 orang tadi berkata tawassalna bi Abdurrahman Bajal Haban. Saya bertawasul dengan Abdurrahman Bajahalban. Katanya di sini ya. Kana lahu maqamun indallahi sabri ala su'i khuluqi zaujati. Dia Bajalban ini memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah karena sabar sama istrinya yang kuat ngomel katanya. Angka memilih jelap jadi wali semamanya omel. Wadi yang jendek kan. Nyala. Lamun sa sabar. Mau nempelekan makin. Masya Allah. Iya. Jadi ini ceritanya di sini. Saking sabarnya Syekh Bahajalban sama istrinya. Jadi ini keruan-keruan akhirnya pergi ke tengah hutan kan bekhaluat jarin. Amtian pelinggi bekhaluat jog masjid kan tomeh lalu jog masjid kan. Ulak tomeh lalu jog masjid. Iya. Tapi ada hikmahnya jamaah den niki dah tutuan cerita dan niki. Faraja Syekh ila zaujatihi wa akhbaruha bil qissah fatabat min su'i khuluqiha. Tapi kemudian Syekh Bajalban kemudian menceritakan tentang pengalamannya di dalam gua tadi waktu khulwat niki nggih. Mencerita seninen dan samaran niki sehingga istrinya fatabat min su'i khuluqiha. Dia bertobat dari jeleknya akhlaknya. Tapi itu sabar itu. Nggih. Nah jadi ya amun terbaik leman hadis sabaru le atas niki kan. Ya, jadi jangan meremehkan istri. Pun sebaliknya jangan juga meremehkan suami karena hak suami sama laki sama istri besar sekali. Sampai Rasulullah bilang hatta istri sedang ada di atas onta lah mengendeng semaman aruan kan? Lah paham doang kena niki. Aruan. Ya belik kena teh. Hak teh kan? Dan seandainya kanggo dengan nina masa sujud selain Allah yang suruh sujud oleh semama. Saking belik hak dengan mama lek senina. Ada yang seadil ngaji niki kena ke. Lamun baru kan sanina-nina doang tai kan. Nah, makin sama mama niki kan. Oh, baru itu doang tenjak-tenjak le pengajian no. Nah, jadiin kan adil jadi. Ya, jadi kan adil jadi. Ya, jadi semua punya hak masing-masing berarti kan saling menghargai antara yang satu dan yang lain. Ini siapa yang meremehkan 5 hal, maka dia akan mendapatkan rugi 5 hal. Yang paling atas disebut tadi manistakhaffa bil ulama khasiraddin. Siapa yang meremehkan ulama, maka rugi agamanya. Karena kita berbicara tentang ilmu dari tadi. Waktu dong terkutip hadis baru niki. Dan mai amun sa atas sedang yang kebaik. Ya, jadi ini pentingnya kita mengaji, mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, hadir niki wah luar biasa, melinggih luar biasa.
Ya, lelah niki lemak ia jadi saksi le akhirat. Kan lamun umur tiang pelinggim sami niki jaga kontak bu. 6 dasa 7 dasa wah selesai. Kan iya bahasa Nabi. Umur umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisarkan 60 70. Langah lalu dah mohon tuh sampai balu puluh siwa puluh je. Ya. Lamun tuh nuna sampai karo belah ni salau dia dah sendiri naik le tengah rurung. Semai-mai wah. Ya, umur 70 balu puluh doang sulit kok maka. Berarti kontak umur niki, Bu. Okay? Nah oleh karena itu alhamdulillah tiang pelunggu sami dapat hadir di majelis Taman Sorga niki. Arak lah jadi sangon daerah. Fadilahnya luar biasa. Coba dari hadis-hadis yang tadi coba. Ya, luar biasa. Kalau Rasulullah SAW juga menyuruh kita tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina ini adalah iklimun ba'id, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, bukan kata tiang. Tempat yang begitu jauh katanya. Gambarannya dari Mekah waktu itu ya. Dan sedikit orang yang bisa sampai ke situ, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kita disuruh mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kalau kita baca karangan wiridnya yang sangat masyhur, ya ini wirid Ratibul Haddad. Itu ya. Apa katanya? Kalau ke sana saja kita disuruh wajib mencari ilmu sampai sejauh itu. Bagaimana kemudian kalau para ulama, para kiai, para ustadz, orang alim ada di sekitar kita? Orang yang tidak perlu biaya tinggi-tinggi untuk sampai ke majelis ilmu tidak lebih wajib untuk mencari ilmu di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagu kadang-kadang males. Ya. Pengajiannya sini. Ya, iklimun ba'id. Nah ini perlu untuk tiang pelunggu sami nggih. Ada sabriuk-riuk ngaji. Paham deh, paham. Walaupun wah kaji ni bab satia ni. Ya diri ni. Bukan masalah ya diri, baik padilah. Ya. Kecuali ngaji runut memang dari awal sampai padilahnya yang diambil. Padilah kita mencari kecuali pelunggu sudah bisa aja, lain sok cerita. Berarti pelunggu halim. Amto halimnya perintah ngaji kan. Lagu semenuju walaupun halim itu saling dengar, saling istifadah, mau tuh masa padilah. Ya. Makanya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Di situ ada beliau tulis di awal-awal kitab beliau itu ya. Beliau membagi orang itu menjadi 4 bagian. Saya 4 niki jamaah. Pertama saya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa innahu alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fa innahu alimun. Ini orang alim. Ikuti dia. Anda tidak mungkin tersesat. Arak dengan tahu, dia ketahuan, lamun diri itu ketahuan. Ya, ikuti dia. Anda tidak akan tersesat. Makanya guru-guru kita menyuruh kita untuk mengikuti orang alim. Nabi firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu. Angka lihat yang pelunggu sami dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, kita dianjurkan bermazhab. Kembit suruh bermazhab, saya nggak tahun. Berbeda dia pahami Al-Quran, berbeda dia pahami hadis, pelunggu nggak punya ilmu. Seperti yang sebutkan baru, syarat-syarat nahu sorob dan seterusnya niki. Maka harus ikut ulama. Den ilmu agama niki jamaah, niki doang ya terbangun, ngecor niki, pire. Campuran, semen, kan cegres sila. Hah? Baun dek campur sesak, kan sekeraru? Baun? Luwe lalon, ada aturan berarti? No, niki bab campur menyampur semen doang, ada aturan deh. Atau bab tepiak 30 orang niki? Paden berarti itu Mataram 30 aran masih 3,pu 30. Arak cara tepiak kan? Pasti ada ilmunya. Yang petiangonnya begetuan biasa yang tebeng barang masak atau barang kata. Masak selesai, milu ulama kan selesai. Masa tak bingir-bingir ni ayat mutasyabihat apa muhkamat, betul turun pada kasusai. Ini ayat tekot, ia pezoni ni. La ilaha illallah.
Dulu pengaji sana ke Bu. Ya, ikut ulama. Yang kedua siapa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah, Malik. Arak dengan tahu, lagu dengan tahu diri itu tahu. Fa innahu naimun, kata Imam Al-Ghazali. Orang ini lagi tertidur. Fa'ikazu, maka bangunkan dia. Karena bahaya bagi orang yang tahu kalau dia tidak memberitahu atau dia tidak beramal dengan ketahuannya. Dia tahu lagu nemele apapun suruh nemele. Suruh ngajaran dek, menon dek, anon dek lain. Selapun dan dek mele niki. Apalagi tidak mengamalkan ilmunya kan? Padahal dia tahu tapi tidak diamalkan. Apa katanya? Syekh Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya. Bukan. Apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelak di hari kiamat dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Lagun den apa niki kenen Bu. Lamun pelunggu baca kitab Zubat nike yo ni surah hal nike. Coba pelunggu buka sarah tafsir Jalalain. Tafsirnya apa? Tafsir As-Sawi. Nabi bahasa di dalam sarah tafsir Jalalain, di dalam tafsir As-Sawi itu dikatakan apa? Maksudnya disiksa sebelum penyembah berhala itu maksudnya adalah diarahkan kepada orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ndek nu itu salim-alim ni ada padak nu kena. Harus terkonfirmasi sekek kitab niki kan kitab salain. Amun sanu sembaca lah nu. Ndek napi nike kena. Itu ada di dalam tafsir Sawi itu. Pernah kalau tidak khilaf pernah yang baca itu. Coba dicek lagi nanti. Ya, di dalam tafsir Sawi. Ketika di situ menjelaskan tentang syair itu. Adapun kalau itu terjadi pada orang-orang alim dari kalangan muslim, maka azabnya besar dan pedih. Ya kena. Ndek napa ya siksa seniman penyembah berhala ni ke. Nggih, lakukan girang dengah mereniki uning kan? Kemudian saking penasaran Ustaz Muzakir, segera meraniki ni coba lacak kitab-kitab ni. Ya dong kendaitan ternyata di dalam tafsir Sawi. Sarah dari kitab tafsir Jalalain. Yani karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalalain naran. Harus tengaji tafsir Jalalain ni kile Ustaz Muzakir, Ustaz Jumaili tong guru lain kan, tong guru Asrarul Haq dan yang lain. Namun jalan lain aja, wallahu alam. Dendet kadu tafsir jalan lain jan. Jalan lain. Ya, makanya ngajinya harus bersanad. Dia gurun desai, sampai dia nyambung ke atas. Ini laun ngaji nih nara pada gurun deh kan? Ngoneng dia nih sa Google, laun ngopi-ngopi beriuk tokol, saling cerita, saling pengaji, guru ngoneng-ngoneng dek tahun saya jadi guru, saya jadi murid. Pokok sa kekuatan ngarawas yo jadi guru deh terus. Ara masih marah model marah niki onya-onya kanan. Pokok logis, logika padahal lain. Dengan sewaktu ketahuan mondok ngonek sajok tutu lain kan mendek sadu Nah niki aneh-aneh doang sih para jahil. Okay? Nah niki jamaah sekalian rahimakumullah. Okay? Yang kedua, yang ketiga siapa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Sehingga dia mau mencari tahu. Fa'alimuhu wa arsyiduhu, maka ajari dia dan tunjuki dia. Pada merat yang belum sami niki. Itu ketawa terdiri dia tahu yang pun berhajah. Itu kan bagus niki. Ini. Sak bahaya ndak baik jadi golongan sak keempat. Saya sak empat niki. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Berarti ini sok tahu ini. Apa-apun dan lawan ngeros tahun doang. Ngeros agama paling tuun. Ngeros anu ekonomi waktu tahun ini dan ada bunuber. Lain loh. Aneh ke.
Ya ini yang keempat ini. Fahzaru katanya, hati-hati dengan golongan yang keempat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Cukup niki? Ampunin. Sampai azan ini Masya Allah. Ya, jadi syukur alhamdulillah pelunggu sami niki sudah bisa hadir maraniki besila. Yang masalah Mataram syukur mau silaturahim. Nggih? Ayo walaupun ya. Nggih, ngonet pesan lagu kabar lah tumben sama hadir niki lagu alhamdulillah syukur hidup dia. Lemat hadir Malik. Amun ara waktu sempat kan? Pokok sehat niki wat yang bedet kan ceplinggih bedet ngaji wah seneng sebenar. Ya. Nggih. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi niki apa namanya? Saaran tengaji niki memang minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Kita niat sudah. Niatan, nggih? Niatan. Pegawean sholah niki. Iman pegawean sholah masih niatan jamaah. Nggih, jimat sarang ngaji bismillah nawaitu saya niat untuk mengaji, untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Nah niki. Ini niat salin lain harus dibaca misalnya dalam kitab bidayah. Sekik dua wani ketelun kita kalau tiang buka. Wah telu jadi genap jadi niki Ustaz. Ah, jadi baru Syajaratul Ma'arif, kedua kitab Fawaidul Mukhtarah, ketelun kitab Bidayatul Hidayah. Ini nyongklak-nyongklak niki. Ada ngaji ya. Jadi ada kemudian niat-niat kita juga di situ kita mengaji. Jadi niat ini adalah betul-betul adalah untuk mencari ridho Allah, jangan karena yang lain. Ya, adik saat kita si dengan nunin ya, ada di sini bidayah lawan dengan ngaji ustaz niki. Nggih? Ya. Adik sak penuh pengikut tuh kan. Aden sak kemudian bisa berbangga-bangga, itu bidayah tahun niki. Jadi nanti ada adab-adab bagaimana kita kemudian kita mengaji. Itu nggih? Nggih? Napi salon demau oleh majelis niki amalkan juga. Niki walaupun sekedik lagu tamalan. Adet sandik tamu laun manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak tambah dekat kepada Allah tapi dia tambah jauh. Ilmu sekedik amalan. Adik saya jari ahli ilmu, ketahuan sekali, amalan sekali. Ya, ahli ilmu sudah itu. Okay? Jadi kita betul-betul karena Allah. Okay? Apalagi ngaji agama niki. Pokoknya dari kita dari awal sampai akhir sudah. Kita istiqomahkan. Saya ngaji belik lalu pahala dengan ngaji. Sangat besar fadilahnya. Baru niki kan riwayat 1000 rakaat. Ada riwayat 100 rakaat kan. Andim pelinggih sembayang 100 rakaat mampu napinde. Ande mampu sila. Sembayang mutlak. 3 rakaat, 100 rakaat. Wah denden 100. Terawih doang nganteh tu imam wala dolin tu dengan anjang. Ya kan? Nganteh dulu. Ya, ampuk mau kadang-kadang, no endah kadang-kadang. Mau terawih jagawe teh. Nggih? Amun ba'diyah isa tu jandi. Ayo ruan nikin darah ilmu. Maka beramallah dengan ilmu. Padahal lebih utama ba'diyah isya itu daripada terawih. Ngaji fikih tahu niki. Okay? Lebih utama itu. Assalamualaikum munin imam. Andot terus baru dia mengen terawih nganjang. Dong lebih utamaan baik 2 rakaat niki kanca 20 niki. Beramallah dengan ilmu. Al ilmu qabla al amal. Ngaji dulu situ beramal. Ya memang kaedahnya bahwa setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu adalah tetap lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Bekenen Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Ini kan dianjurkan berjamaah kan?
kecuali solat sunnah rawatib. Lamun rawatib ya tetap lebih utama daripada solat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Rumus niki, lakukan ilmu, ya ilmu. Jadi kita berilmu, baru kemudian beramal. Ya penting ngaji, pelungguh delema ngaji di dalam kajian fikih. Sekali waktu ngaji tasawuf berarti pelungguh ngaji kitab Ihya, kitab Bidayatul Hidayah dan seterusnya niki kan. Sekali waktu ngaji kitab sejarah dan seterusnya secara umum lah. Oke? Nah niki jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah. Diberikan rizki yang banyak manfaat barokah. Oke? Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Amin. Ara dialog niki? Dinara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamatil mathani wal Qur'anil 'azim an taftah lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair. وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهلنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian kurang lebihnya tiang mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.